Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu, pimpin dan berilah kami damai sejahtera, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, hasilkanlah buah pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia menyerukan pertobatan. Khotbah Yohanes Pembaptis yang berkobar-kobar tentang pertobatan bukanlah Injil ABC. Apa maksudnya ABC? A itu berarti ada sebuah pengakuan dosa, admit. Kemudian B itu berarti believe, percaya kepada Yesus. C itu berarti confess, adanya pengakuan atau ikrar iman kepada Tuhan. Itu juga memang adalah langkah yang awal yang sangat penting, bahwa harus ada pengakuan dosa, ada pengakuan percaya. Tetapi selanjutnya bahwa pertobatan haruslah menghasilkan buah, terutama adanya perubahan hidup yang ditunjukkan dengan tindakan kasih. Maka Yohanes menyerukan supaya mengasihi orang miskin, jujurlah menjalani kehidupan, jalankan usaha atau bisnismu dengan penuh integritas. Tidak ada kompromi bagi kerohanian yang murni. Percaya dan ikut serta dalam baptisan Yohanes berarti menyerahkan diri pada pembersihan rohani ataupun moral. Dan Lukas menyebut inilah kabar baik itu. Jika kita mempelajari perjanjian lama, maka ketaatan kepada Allah selalu menjadi inti panggilan Israel atau umat Tuhan. Status mereka sebagai keluarga Allah tidak bergantung pada performa keagamaan mereka. Sebaliknya, identitas mereka sebagai kepunyaan Allah yang berharga itu menjadi dasar panggilan mereka untuk taat kepada Allah. Melalui keluarga Abraham, umat Allah mewakili Tuhan di dunia ini, mewakili Tuhan di dalam kekudusannya, belas kasihannya, kasihnya yang tak berkesudahan dan kesetiaannya. Maka dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu firman Allah yang disampaikan kepada Musa. Namun Israel gagal dalam memenuhi panggilan itu. Mereka justru jatuh ke dalam dosa-dosa penyembahan berhala. Dan akhirnya mereka diusir dari tanah perjanjian. Meski mereka akhirnya kembali ke sana atau ke tanah perjanjian, tapi kemudian ada pendudukan Romawi, itu masih bentuk pengasingan, tentu penjajahan. Jadi ketika Yohanes menyerukan pertobatan tentang berbaliklah ke jalan yang benar, hal itu mengingatkan mereka akan berkat Tuhan dan panggilan mereka. Akhirnya kita tahu dari firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan Yohanes, dan kemudian mereka memberi diri dibaptis. Jadi kita lihat bahwa respon antusias terhadap khotbah Yohanes yang begitu keras itu tampak mengejutkan. Teks khotbahnya tidak dipenuhi dengan basa-basi yang menenangkan, tidak pula menjajakan cara menghindari isu moral atau agar santai terhadap murka Allah yang akan datang. Tidak, khotbahnya jelas berkata bahwa setiap orang, setiap saudara-saudara yang bersalah atas dosa, maka dosa itu akan dihakimi dan dihukum. Ya, jadi saudara, ini adalah contoh yang memang harus kita ikuti, bahwa di zaman ini yang apalagi budaya kita yang seringkali mengutamakan budaya tenggang rasa, maka kita lebih memilih diam, lebih memilih kompromi, walaupun kita sudah tahu salah. Tapi kita tahu bahwa dosa itu kan seperti kanker yang menggerogoti tubuh. Jadi sebenarnya kanker itu harus disingkirkan, dosa itu harus disingkirkan, bahwa tidak mungkin kita sehat secara rohani jikalau kita masih kompromi dengan dosa. Maka Yohanes berkata, kesehatan rohani itu tidak mungkin tanpa adanya kapak. Kapak itu ya tentu bicara tentang adanya penebangan atau disiplin ya terhadap hal-hal yang tidak berkenan. Jadi ada peringatan, tetapi peringatan itu oleh karena ada kasih. Nah, saudara, Allah juga mengutus pembaptis lain, namanya Yesus Kristus. Dan Yohanes berkata bahwa sesudah aku akan datang lebih besar, itu bicara tentang Yesus. Yesus juga sama, dia juga menyerukan, mengkhotbahkan tentang pertobatan yang sejati. Bahwa tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang berubah
bahwa tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang mendapatkan keselamatan. Itu tidak mungkin. Tapi saudara dan saya, kita membutuhkan kekuatan dari luar untuk bisa mengubah kita dari dalam. Jadi itu bukan usaha kita. Ketika Mesias datang, maka dikatakan Mesias yaitu Yesus akan membaptis orang-orang percaya bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Dan tidak satu pun dari orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus yang tetap sama, tapi akan mengalami pembaruan dari dalam keluar. Kita diubahkan supaya kita bisa berbuah bagi Kristus. Kita diubahkan, kita bertobat supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman dan ketaatan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kehidupan kita benar-benar bisa berdampak dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menghidupi firman itu. Kami dengan segala kesadaran dan ketaatan, kami mau melakukan firman-Mu supaya kehidupan kami boleh mengalami pembaruan dan berbuah, dan kehidupan kami bisa menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.